Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Sarah Husnahayati, mahasiswi Farmasi Unpad, NPM 113, Angkatan 2017. Di sini aku akan menjelaskan mengenai penyimpanan obat. Baik, apa tujuan dari penyimpanan obat? Penyimpanan obat ini tujuannya adalah untuk menjaga mutu obat, menghindari penyalahgunaan obat, menjaga ketersediaan obat, dan memudahkan dalam proses pencarian dan pengawasan obat. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk dalam penyimpanan obat karena kita tidak bisa sembarangan dalam menyimpan obat gitu. Karena ini akan berefek ke mutunya. Jika nanti mutunya terganggu, maka akan berlanjut ke efek obatnya. Apakah nanti bisa jadi akan terbentuk metabolit lain yang mungkin itu menjadi zat toksik dan akhirnya akan mencelakai konsumen. Oke, selanjutnya dalam penyimpanan obat ini ada pengaturan tata ruang penyimpanan, yaitu berdasarkan yang pertama di mana ruang penyimpanan ini harus memudahkan dalam ruang gerak. Jadi tidak boleh kita menyimpan semua obat gitu ya, ditumpuk-tumpuk. Kemudian akhirnya kita nggak bisa bergerak gitu untuk ambil dus-dusnya gitu. Kemudian yang kedua, sirkulasi udaranya harus baik karena ketika misalnya semuanya tertutup, bisa jadi itu terjadi kelembaban gitu di ruangannya sehingga obat akan rusak. Kemudian yang ketiga, harus ada rak dan palet. Kemudian yang keempat, kondisi penyimpanan harus per obat gitu ya. Jadi tidak boleh misalnya aspirin terus nanti tiba-tiba ada obat lain kayak gitu dalam misalnya satu kotak gitu. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari kebakaran. Jadi jangan sampai mungkin dekat dengan kompor atau misalnya memang dekat dengan tempat pembakaran seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah dalam penyimpanan itu ada metodenya. Yang pertama, kita harus sesuaikan dengan stabilitas obat, yaitu berdasarkan suhu, cahaya, dan kelembaban. Karena ada beberapa obat yang dimana dia harus disimpan di suhu yang suhu ruangan, misalnya ya suhu ruangan biasa 25 derajat, atau misalnya di suhu sejuk di 18-15 derajat Celcius, atau di suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Jadi berbeda-beda gitu. Dan itu akan berefek kepada mutu obatnya. Kemudian ada beberapa obat juga yang memang tidak boleh terkena atau terpapar cahaya matahari langsung gitu. Dan tidak boleh lembab gitu tentunya ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengorganisir berdasarkan stabilitas obat, kita kalau bisa itu mengorganisir berdasarkan bentuk sediaannya. Jadi agar ketika mungkin nanti salah ambil tapi tetap sama gitu ya bentuk sediaannya. Jadi misalnya ini kita sesuaikan bentuk sediaannya tablet aja gitu kan. Kemudian liquid sama solid gitu. Kemudian yang ketiga, setelah sudah disusun berdasarkan stabilitas bentuk sediaannya, kemudian kita harus menyusun berdasarkan farmakoterapinya gitu. Jadi nanti ketika ada kesalahan pengambilan pun itu tetap dalam obat di satu penyakit gitu ya. Jadi kita nggak salah ambil, misalnya nggak salah ambil kita mau ambil obat hipertensi tapi karena tercampur gitu tiba-tiba kita ngambil obat pilek gitu. Nah, jadi untuk disusunnya itu berdasarkan farmakoterapinya atau ya berdasarkan indikasi obatnya. Kemudian yang keempat, berdasarkan alfabet. Jadi setelah disimpan berdasarkan sampai farmakoterapi, nanti disusun lagi berdasarkan alfabet gitu, agar nanti ketika mengambil itu tersusun rapi. Kemudian yang kelima itu penyimpanannya untuk penyimpanan obat-obat khusus
seperti narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor itu harus disimpan di lemari kunci ganda. Bisa bersama tapi harus disekat gitu ya. Jadi misalnya narkotika sama psikotropika itu mau disimpan di lemari. Jadi lemari kunci ganda itu ada tutup pertama dan ada tutup kedua, di mana tutup pertama maupun pintu pertama ataupun pintu kedua itu tetap dua-duanya dikunci gitu. Dan nanti tetap dipisahkan ya antara narkotika dan psikotropika gitu. Jadi tidak asal campur gitu. Tetap disekat seperti itu dan nanti diberi label. Kemudian yang keenam ada high alert. Jadi obat-obat yang butuh tingkat kepengawasan tinggi atau berisiko tinggi jika ada kesalahan penggunaan. Jadi untuk obat-obat high alert itu disimpan di tempat terpisah gitu. Kemudian ada obat lasa atau look alike and sound alike. Jadi obat-obat yang pelafalannya itu mirip gitu. Harus diberi label, di mana nanti harus ditulis namanya apa, kemudian ditulis di bawahnya adalah lasa, seperti itu. Kemudian dalam penyimpanan ini harus menggunakan metode FIFO atau FEFO, yaitu first in, first out, atau first expired, first out. Jadi untuk obat-obat yang sudah mendekati kadaluarsa itu disimpannya di depan gitu. Tapi kalau yang dia memang baru masuk disimpannya di belakang. Seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman mengenai penyimpanan obat. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya.